banget sih? Kasih tahu dong, Otan ketinggalan berita nih. Itu kan si buaya muara, salah satu predator yang terkenal dengan kebuasannya. Kok bisa-bisanya ya Sobat Otan ini muncul di sungai dekat pemukiman warga? Berbahaya banget nih kalau nggak ditangani dengan cepat. Oh iya, kalau dalam keadaan darurat seperti ini, sepertinya Otan tahu harus menghubungi siapa? Benar, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Lapor Pak, ditemukan satu ekor buaya dengan panjang kurang lebih 2 meter di aliran sungai dekat pemukiman. Laporan selesai. Gak pakai babi bu, tim rescue dari Pemadam Kebakaran Kota Bandung langsung sigap menanggapi laporan dari warga teman. Sebelum melakukan evakuasi, biasanya Komandan Regu akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Tujuannya agar tim bisa mempersiapkan alat apa saja yang dibutuhkan. Komandan, melihat lokasinya yang cukup sulit, kira-kira alat apa saja yang kita butuhkan untuk evakuasi? Lumayan sulit, medannya agak terjal. Kita membutuhkan nanti tangga, Otan. Butuh tangga dan alat-alat pendukung lainnya untuk evakuasi buaya biar lebih aman. Mantap Komandan, pastikan semua aman ya, baik untuk tim evakuasi maupun Sobat Otan si buaya. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah saat banjir tiba teman. Buaya akan lepas dari habitatnya, mengikuti arus sungai yang deras hingga tiba di dekat pemukiman warga. Selain banjir, faktor lain yang membuat mereka pindah dari habitatnya adalah kurangnya sumber makanan karena habitat mereka yang sudah rusak. Tapi yang membuat Otan heran adalah, kok bisa ya ditemukan buaya di aliran sungai perkotaan? Padahal lokasinya jauh dari habitat Sobat Otan ini. Dalam kasus lain, diperkirakan ini adalah buaya peliharaan yang lepas karena banjir, teman. Kasus seperti ini juga banyak terjadi karena minimnya penjagaan terhadap hewan yang kita pelihara. Hati-hati, Paman. Karakter buaya diam-diam menghanyutkan. Yang paling terpenting saat evakuasi buaya adalah ia sedang berada di pinggiran sungai. Karena jika berada di dalam air, buaya akan semakin lincah dan proses evakuasi semakin sulit. Syukurlah, akhirnya Sobat Otan ini berhasil dievakuasi oleh tim rescue damkar Kota Bandung, teman. Setelah berhasil direscue, tim akan mengecek kembali apakah buaya itu sudah cukup aman untuk dibawa atau belum. Karena lengah sedikit bisa berakibat fatal loh. Komandan Regu, bagaimana evakuasi kita hari ini? Alhamdulillah, meskipun cukup sulit untuk penanganan evakuasi buaya, kita tetap bisa karena kebersamaan, kerja tim. Alhamdulillah bisa. Dan terima kasih buat warga yang responnya langsung telepon kita dengan cepat. Gitu, Otan. Untung saja warga gercep alias gerak cepat. Kalau tidak, mungkin bisa sampai memakan korban. Jangan sampai deh. Teman, saking tegangnya, tadi Otan sampai lupa nih ngenalin mereka. Paman-paman pemberani ini berasal dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Tugas mereka bukan hanya untuk memadamkan api saja loh, tapi juga membantu proses evakuasi, salah satunya animal rescue, teman. Selain keterampilan,
Tim ini juga dibekali alat-alat yang gak kalah canggih. Cakep! Bantu. Gimana, Pak? Tadi saya lihat di situ ada, gue tahu binatang besar. Ya. Masuk ke sini nih. Ya. Terakhir saya lihat di situ tuh. Di mana? Di situ tuh. Di sana, Pak. Gede tapi saya nggak tahu itu bentuknya apa. Cuman tolong bantu Boleh ambil. ditunjukin, Pak? Siap. Waduh. Ini nih salah satu kasus yang juga sering terjadi di masyarakat. Apalagi kalau bukan hewan liar masuk rumah. Berdasarkan cerita dari pelapor, ada hewan yang tidak sengaja masuk karena pintu depan yang terbuka. Apalagi rumah pelapor sangat dekat dengan kebun yang menjadi habitat beberapa hewan. Ruk, di sini, Ruk. Oh, mana? Pojok, Ruk. Oh, iya. Oke. Perintah, Ruk. Kita ditunggu ya. Kita evakuasi dengan cara biasa dulu. Coba kita pakai tangan dulu. Tangan dulu digeser ya. Tahan dulu. Oke, Aki udah. Tidak memungkinkan, tutup dulu. Pakai ambil jaring. Jaring. Benar teman, ternyata hewan liar yang masuk rumah ini adalah sobat otan si musang pandan. Indikasinya adalah lagi-lagi kurangnya sumber makanan di alam, sehingga memaksa mereka masuk ke pemukiman untuk bertahan hidup. Hati-hati, nampaknya ia marah ketika tim mencoba merescuenya teman. Tenang sob, kamu tidak akan disakiti kok. Mohon kerjasamanya ya. Jaring. Kalau. Si musang berhasil kabur dari jaring yang paman gunakan teman. Sekarang ia berlari ke area yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk memancingnya keluar, salah satu tim menggunakan kain untuk dapat menariknya. Tapi bisa lihat sendiri kan, gigi-giginya terlihat sangat tajam. Kain pun bisa dapat dengan mudah dirobeknya, apalagi kulit manusia. Harus ekstra hati-hati nih, karena bisa saja sobat otan ini langsung menyerang tiba-tiba. Tapi bukan tim rescue namanya kalau gampang menyerah. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka berhasil menangkap musang galak itu. Syukurlah. Musang memiliki karakter bertahan bahkan menyerang ketika merasa terancam teman. Oleh karena itulah, tim rescue tidak boleh agresif saat sedang mengevakuasi sobat otan ini. Itu kan sobat otan si King Cobra, ular yang terkenal dengan bisanya yang mematikan. Untung saja ada warga yang langsung melapor sehingga bisa langsung ditangani. Teman, saat bertemu tim rescue di lapangan, kita bisa langsung minta tolong ke mereka jika ada yang butuh pertolongan. Nah, salah satunya dalam kasus ini, warga bisa langsung melaporkan secara on the spot. Balik lagi nih ke kasus yang sedang ditangani oleh tim. Dalam rescue ular, apalagi King Cobra, kita harus menggunakan grab stick agar aman. Grab stick juga membuat proses evakuasi menjadi lebih mudah dan tidak menyakiti ular. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya ular tersebut dapat dievakuasi oleh tim rescue, teman. Yuhu! Yang mau hadiah! Otan punya nih! Otan mau kasih hadiah buat yang puasanya full! Salah! Buat yang mau jawab kuis Otan, deng! Mau tahu apa pertanyaannya? Simak tayangan si Otan ini sampai habis! Ingat ya, sampai habis! Aturan kuisnya simak di Instagram @magazintrans7.
Loh. Ini ayam cemani betina kan? Otan gak salah kan? Kok galak amat sih sob? Berantem dengan sesama. Damai dong, damai. Sebenarnya apa sih yang menjadi sumber pertikaian kalian? Untuk mengetahui semua itu, Otan harus ketemu Pak Le. Kuy teman, kita kemon cari Pak Le. Paling gak capek tuh ngontel sampai lintas negara gitu. BTW, bawain Otan oleh-oleh gak nih? Gak lupa sama titipan Otan kan Pak Le? Pak Le emang baik banget. Tahu aja yang Otan mau. Loh, Otan kira bawa makanan. Taunya bawa ayam toh. Cie, punya temen baru nih Le. Loh, kok luntur iki? Wah, ireng iki. Waduh. Iki cemani udu iki. Waduh, bakule ngapusi iki berarti udu cemani iki di apa iki? Semir iki wae yo. Jerone ora ireng. Wah, kapusan iki. Putih jerone ora cemani iki. Waduh, kapusan tewas tuku larang iki. Wah, udu cemani ternyata. Bela dalah. Kamu kenapa bisa luntur begitu, Sob? Coba Pak Le periksa bagian wajah dan dalam mulutnya juga. Wah, sepertinya ada yang tidak beres nih. Jangan-jangan... Teman-teman jangan terlalu ribut ya. Otan sekarang lagi ajak teman-teman di rumah ke salah satu tempat pemalsu ayam cemani. Tetap tenang dan jangan banyak bergerak, nanti ketahuan. Kalau sudah begini, Otan juga tidak bisa berbuat banyak. Hanya pasrah dan sedih melihat sobat Otan diperlakukan seperti itu. Cairan cat yang digunakan secara tidak langsung pasti akan membuat si ayam cemani tidak nyaman. Apalagi sampai memenuhi seluruh bagian wajahnya kayak gitu. Banyak oknum yang gelap mata melakukan hal tidak baik seperti ini hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Benar-benar tidak berperi kehewanan. Ayam cemani memang terkenal dengan harganya yang mahal dibandingkan dengan ayam pedaging atau petelur. Tapi yang gak gini juga caranya dong. Banyak pihak yang jadi korban, bukan hanya pembeli yang kena tipu. Ayamnya juga tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tan, ini sih kelihatannya aman kan? Nggak ada orang. Tan, ini di sini tempatnya ya? Bener ya? Iya benar Karaka, nggak salah lagi. Otan masih ingat kok tempatnya. Tapi tetap waspada ya Kak, jangan sampai orangnya tahu. Bisa gagal misi penyergapan kita. Tan, di sini sih beneran banyak ayam cemani sih Tan. Cuman kok Karaka nggak yakin ya kalau ini tuh ayam cemani palsu. Tuh lihat tuh Tan. Woi, ngapain itu? Mas, maaf Mas. Jadi saya tuh lagi cari tempat pemalsu ayam cemani gitu Mas. Emang beneran di sini tempatnya? Oh enggak, bukan. Sini ayam cemani asli semua mas. Oh, Nah, salah Tan. Ternyata kita salah tempat. Ini beneran ayam cemani milik Ya ini Mas milik semua anak ya? saya sendiri. Oh iya. Tuh lihat. Banyak Mas ya. Jadi malu nih. Iya Karaka, Otan juga tahu. Ini sih kandangnya Kak Ozi.
salah satu peternak ayam cemani dari Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Ayo Kak Raka, udah terlanjur di dalam kandang, sekalian aja bantu Kak Ozi nangkap ayam cemani yang lepas dari kandangnya. Loh. Nah, ini dia adegan berantem di awal tadi itu, teman. Masih ingat? Ingat dong ya. Masa gak ingat? Hei, kenapa saling serang gitu? Kalian kan ayam betina. Bisa-bisanya sesama betina berantem ya, bukannya pada akur. Ayam betina juga bisa tersulut emosinya, teman. Ini terjadi karena mereka berbeda kelompok. Makanya dibiarkan terpisah di kandang masing-masing. Kalau semuanya dilepas, bisa terjadi perang dunia ketiga. Coba Otan mau tanya deh, apa yang kalian pikirkan saat melihat ayam cemani? Masa sih hari gini masih percaya hal-hal seperti itu? Otan pastikan itu nggak bener loh ya. Memang ada sebagian orang yang mempercayai kalau Sobat Otan ini ada hubungannya dengan hal-hal berbau mistis. Tapi itu hanya kepercayaan sendiri saja. Bahkan masyarakat desa Kedu sendiri tidak ada yang membenarkan hal itu loh. Ayam cemani atau dikenal juga dengan ayam hitam, salah satu ayam asli Indonesia. Hitam bukan karena sering terkena sinar matahari ya. Menurut cerita yang Otan tahu, ayam cemani merupakan hasil perkawinan antara dua ayam berwarna hitam. Saat bertelur dan anaknya menetas, warnanya juga hitam. Jadi ayam cemani memang sudah hitam sejak kecil, teman. Secara alami, warna hitam pada ayam cemani merupakan cacat genetik sejak lahir. Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menghasilkan warna hitam hingga 100%. Makanya, semakin hitam legam warnanya, semakin mahal juga harga jualnya. Karena super langka. Teman di rumah tahu nggak? Ayam cemani bukan cuma terkenal dengan hitamnya yang pekat. Ada juga loh jenis-jenis yang lainnya. Salah satunya ini nih. Coba, sebelum Otan kasih tahu, kira-kira ada yang bisa bedain nggak? Di mana perbedaannya dengan ayam cemani biasa? Perhatikan di bagian bulunya deh. Terlihat lebih jarang dan tajam seperti lidi. Nah, karena bentuk bulunya yang berbeda ini, makanya ayam cemani ini biasa disebut rajek besi atau juga dikenal dengan sebutan bulu lidi. Uniknya, jenis ayam ini masih sulit untuk dijumpai. Populasinya juga masih sangat sedikit. Gak heran kalau ayam jenis bulu lidi ini banyak dicari para kolektor ayam cemani. Dan harganya juga cukup mahal. Bisa ditukar dengan harga satu buah sepeda motor baru loh. Luar biasa kamu sob. Lain lagi dengan jenis yang satu ini. Masih dari bagian bulunya. Kalau diperhatikan, hampir semua bulu yang menyelimuti tubuhnya seperti terbalik. Nggak salah kostum kan kamu sob? Karena keunikan bulunya yang terbalik, ayam cemani ini disebut jenis walik. Dalam bahasa Indonesia berarti terbalik. Tips dari Otan nih teman, supaya nggak salah membedakan ayam cemani yang kualitasnya baik dan kurang baik. Tidak cukup hanya menilai dari bulunya yang hitam, harus diperhatikan juga dari lidahnya. Semakin hitam lidah ayam cemani, semakin bagus kualitasnya. Perhatikan juga bagian pangkal lidahnya, biasanya akan mengikuti gelapnya warna lidah. Waktunya Otan berbagi di bulan puasa ini. Yang mau hadiah, ayo merapat. Pertanyaannya, alat apa
apa yang dibutuhkan saat evakuasi ular? Jawabannya kirim ke akun media sosial Instagram @magazinestrans7. Otan tunggu ya.